Oke, baik, kita langsung pembahasan PH 1. Di sini PH 1 subnya ABC ya, bab 1 untuk kelas 7. Masuk untuk 7A, 7B dan 7C juga ya. Untuk yang kali ini yang membahas ini di kelas 7B ya. Nanti yang lain bisa membantu menjawab. Oke, ini proses timbal balik mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik secara langsung maupun tidak langsung. Adalah pengertian dari interaksi, betul sekali ya, mudah. Next, interaksi satu pihak dengan pihak lain lebih selektif. Selektif itu memilih ya, memilih yang terbaik, memilih yang paling oke lah. Jika menganut prinsip kesempatan antara, maka pihak pertama akan memilih pihak kedua yang memiliki jarak dan biaya yang terjangkau. Oke, betul sekali, jarak biaya yang terjangkau. Next, peta kecil. Di suatu peta biasanya ada di pojok kiri atau pojok atas itu, menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan. Pengertian dari inset. Ya, lancar ya, lanjut. Letak astronomis wilayah Indonesia 65 derajat bujur timur, 141 bujur timur dan 6 lintang utara, 11 derajat lintang selatan. ya, jawabannya yang A, B, C. C. Ya, yang C. Ini cuma dibedakan bujur dan lintangnya ya. Indonesia itu hanya kisaran bujur timur. Jadi ini yang bujur timur dua-duanya. Sedangkan lintangnya itu menyentuh lintang utara dan lintang selatan. Jadi antar lintang itu Indonesia. Oke, lanjut. Wilayah yang dekat dengan Indonesia dan memiliki peran penting sebagai jalur utama pelayaran internasional. Selat Malaka. Selat Malaka, betul ya. Selat Sunda juga memiliki peran penting ya, tetapi kalau dibandingkan dengan Selat Malaka pasti lebih penting Selat Malaka. Terusan Suez ada di mana kalau terusan Suez? Ada di Mesir ya, Mesir ada di Afrika Utara itu, perbatasan Afrika dan Asia. Kalau Selat Panama ada di Amerika ya, ada di Amerika Tengah. Oke, Selat Malaka. Lanjut. Peta biasanya memiliki arah orientasi mata angin ke arah Utara. Benar ya. Kalau kalian buka Google Maps, biasanya di pojok ada gambar kompas, pasti ngarahnya ke utara. Meskipun kalian puter-puter ya kan, kalau diklik kompasnya itu mesti langsung ke arah utara lagi ngadepnya. Next, pertambangan. Ada bahan galian yang penting untuk pertahanan keamanan negara serta berguna untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kira-kira apa? Minyak bumi. Minyak bumi ya. Kenapa? Karena minyak bumi ini di mata dunia itu juga sangat menjadi berharga. Kalau dibanding emas ya, emas kan hanya untuk pelengkap kehidupan ya, untuk perhiasan dan sebagainya. Tetapi minyak bumi ini untuk roda kehidupan masyarakat juga. Kalau sebuah negara punya minyak bumi, otomatis negara tersebut memiliki pendapatan yang sangat besar juga. So, jadi bisa menjaga stabilitas. Next, simbol di peta yang digunakan untuk menjelaskan daerah perairan. Air warnanya Warna biru terang ke biru gelap. Ya, biru terang ke biru gelap. Ini udah pasti ya. Merah nggak mungkin ya, air kok perairan merah, kecuali laut merah itu ada. Air hijau juga nggak mungkin ya, air hijau itu lumut semua isinya, pasti danau itu. Ini warna biru. Lanjut. Nah ini soal yang yang dianulir ya. Jadi nilai yang tadi yang kalian dapatkan tadi itu ternyata belum disesuaikan karena Pak Yudi tadi cek ternyata ada soal keliru ini dari tadi yang baru hari ini tadi. Ini harusnya ya, berikut ini merupakan informasi yang tidak tepat, harusnya tidak tepat nih terkait transfer ability ya.
Transferability artinya adalah kemudahan dalam pengiriman. Ya, di sini sarana yang memadai dalam pengiriman masuk, ya, karena dia dapat mempermudah. Lalu jarak tempuh, ya, jarak tempuh pengiriman yang terjangkau ini juga termasuk kemudahan pengiriman, ya. Lalu yang alat transportasi ini juga sebagai pendukung untuk pengiriman. Nah, kalau misalnya soalnya tadi itu adalah informasi yang tidak tepat, ya, maka jawabannya adalah yang C. Ini yang tidak tepat. Karena soalnya gini kurang satu kata, ya, maka yang jawabnya salah, ya, Pak Yudi beri bonus nilai satu nomor 4 poin. Tapi kalau jawabnya sudah benar, misalnya kebetulan dia jawabnya ini nih, ya udah nggak Pak Yudi apa-apakan. Kenapa? Karena sudah ada poinnya di situ. Ya, nanti Pak Yudi update nilainya. Untuk ini soalnya dianulir, ya. Lanjut. Hutan yang memiliki fungsi untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan seperti mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi laut, memelihara kesuburan tanah. Pengertian dari Hutan lindung. hutan lindung. Hutan lindung. Ya. Indonesia strategis karena Indonesia ini memiliki jalur laut yang menghubungkan antara Asia Timur dan Eropa. Asia Timur dan Eropa. Ya, lancar. Lanjut. Contoh sumber daya laut yang bersifat unrenewable. Terumbu karang. Terumbu karang, Minyak bumi. minyak bumi, ya. Minyak bumi itu lebih banyak berada di dalam bumi, terutama di lepas pantai. Itu, ya. Pertambangan-pertambangan yang di pinggir laut itu juga cukup banyak. Renewable, unrenewable, ya, tidak bisa diperbaharui. 3 ini semuanya bisa diperbaharui. Ikan, ya kan, terus beranak pinak. Mangrove juga patah 1 tumbuh 1000, ya kan. Terumbu karang ini juga bisa tumbuh, ya, meskipun tidak cepat, tetapi jika dibanding dengan minyak bumi ini yang sangat membutuhkan waktu untuk memperbaruinya, bisa sampai jutaan tahun. Seperti itu menghasilkannya. Jawabannya minyak bumi. Lanjut. 2 daerah yang sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan akan suatu produk, barang ataupun jasa. Daerah tersebut harus melakukan interaksi. Hal ini sesuai dengan kondisi Saling melengkapi. saling melengkapi, betul. Lanjut. Bukan merupakan batas wilayah Indonesia. Yang Selatan. bukan. Ya. Selatan atau barat yang bukan ya? Yuk. Waduh, ada malaikat Theo. Yuk, Theo yang mana nih? Kamu udah kayak Sun Goku tuh, kayak gitu tuh. Barat atau selatan? Selatan. Samudra Hindia terletak di mananya Indonesia sih? Di selatan dan barat. Selatan dan barat. Berarti ini benar ya, yang ini benar. Yang ditanyakan yang bukan. Berarti jawabannya adalah yang Barat. barat. Sebelah barat. Ya, Samudra Pasifik itu ada di sebelah utara sama timur Indonesia, daerah Indonesia. Ya. Tuh, jadi jawaban yang kurang tepat adalah ini. Oke, lanjut. Bukan kondisi yang menyebabkan terjadinya interaksi ke ruangan. Ini ada di buku paket, sudah dijelaskan juga lewat PPT. PPT-nya juga sudah dikirim. Sumber daya manusia. Ya, kebutuhan sumber daya manusia. Ini yang kurang tepat, ya, atau yang bukan. Lanjut. Bukan merupakan informasi terkait kewilayahan Indonesia. Ini kalau mengacu di buku paket juga ada datanya. Kira-kira yang tidak tepat yang mana? Kayaknya aku nggak tahu. Coba yang udah ketemu di buku paket. Mana bukunya?
ada di halaman gimana ya? Halaman 21 dibuka. Yang mana yang tidak sesuai? Halaman 21. Bawah itu, yang di bawah, yang ada angka-angkanya itu. Jumlah pulau. Jumlah pulau 13.466. Wah, iya nih di sini. Di sini daratannya terdiri atas 13.466 pulau. Iya ya, nggak sesuai ya. Wah, ini nggak update nih. Lagi yang lain. Ada nggak yang lain? Ini Pak Yudi, aku anulir yang jumlah pulaunya deh. Garis pantai. Ya, garis pantai itu mencapai 99.030 km. Tidak sesuai dengan yang ini ya. Coba sebentar, Pak Yudi cari informasi lagi nih dari PPT. Ada yang menjawab ini? Yang menjawab pulaunya yang tidak sesuai? Ada nggak? Kalau di PPT itu ya Pak Yudi dapat informasinya 17.000 ya, 17.540. Tapi nggak apa-apa. Yang jawab pulau Pak Yudi kasih bonus deh. Ya karena di data yang di buku paket ternyata tidak sama seperti yang Pak Yudi jelaskan yang terakhir. Pulaunya 17.000. Ya. Jadi yang jawab yang jawab pulau ini boleh Pak Yudi benarkan juga, tapi yang utama yang garis pantainya ya. Seperti itu, paham kan? Oke, lanjut. Bakau sawit Jati Meranti dapat dimanfaatkan untuk potensi sumber daya hutan. Betul sekali, lanjut. Renewable artinya adalah Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang terakhir. Perbarui yang D. Lanjut. Yang tidak termasuk kawasan hutan pelestarian alam. Taman kota. Taman kota mah nggak ada hutannya ya, yang ada malah jungkit-jungkitan sama ayunan yang ada mah. Lanjut. Emangnya balik lagi deh. Emangnya orang kera lutung itu main jungkit-jungkitan kan enggak kan? Lanjut. Ini menurut Okayuti sebuah tempat wisata harus punya 3 syarat. Kira-kira yang tidak termasuk dari 3 syaratnya itu yang mana? Yang dibeli, dilihat, dikerjakan. Ya, berarti yang tidak termasuk yang? Peroleh. Ya, yang tidak termasuk yang ini. Harus ada sesuatu yang bisa diperoleh. Ini bisa aja masuk ya, tetapi kalau menurut Okayuti ini nggak sesuai ya, seperti itu. Lanjut. Yang termasuk wisata buatan. Taman nasional. Taman Mini Indonesia Indah. Ini Taman Mini nih, yang buat siapa kira-kira? Yang buat pasti tukang-tukang yang maksudnya yang mengkonsep untuk ada Taman Mini. Kira-kira siapa? Manusia. Ya, manusia. Misalnya nama tokohnya. Ibu Ini kan yang menggagas. Presiden. Soeharto. Iya, betul banget. Ya, Presiden Soeharto itu pada zaman Orde Baru, Taman Mini Indonesia Indah itu dirancang untuk dibuat untuk apa ya? Istilahnya untuk
mengikuti ini usulan ataupun gagasan dari istrinya Pak Harto pada waktu itu, namanya Ibu Tin. Ya, cita-cita ya untuk membangun sebuah taman yang bisa mencangkup seluruh Indonesia. Kan di situ ada rumah adat, ya kan, ada floranya, ada faunanya yang ya meskipun tidak lengkap ya, tetapi ada perwakilannya di sana. Dan ini biasa kalian gunakan juga untuk di lapangan ya kan, seperti itu. Lanjut, garis koordinat yang ini di luar tropis ya. Batas tertinggi sebuah wilayah mendapatkan iklim tropis adalah berapa derajat lintang utara? 23,5 LU dan 23. Ini Kan ya. 50 sama dengan 2,5 juga. Ya, 2,5. Ini harusnya derajat ya, bukan 50 nih. Jawabannya yang ini. Lanjut, subjek utama dalam proses interaksi antar ruang. Manusia. Ya, barang. Nah, coba barang kalau kita taruh di suatu tempat, kira-kira dia bisa melakukan interaksi nggak? Enggak ya. Contoh mobil nih. Mobil kalau nggak ada orangnya kan nggak bisa jalan. Kecuali kalau itu kartun ya, kayak Thomas ya, kayak Cars, itu bisa dia. Tapi kalau nggak ada orang nggak bisa. Jadi jawabannya manusia ya. Tuh, lanjut. Secara letak geografis, Indonesia masuk ke dalam negara yang strategis karena letak itu terkait dengan posisi. Lanjut. Beberapa potensi kemaritiman Indonesia di bawah ini kecuali Terumbu karang. Hutan jati. Kecuali ya hutan jati. Hutan jati nggak ada di laut atau di pesisir laut ya. Dia adanya di daerah-daerah yang lebih dalam. Tuh. Sedangkan yang lain, terumbu karang, ikan tuh di laut, hutan mangrove di pesisirnya untuk menahan dari erosi air laut. Gitu ya. Jadi jawabannya hutan jati. Coba kita kirim. Kira-kira ada yang miss nggak jawabannya? Tidak ada ya, hijau semua, jadi sesuai dengan yang tadi dibahas. Nah, terus nanti kalau misalnya ada yang tadi 2 yang dianulir ya, yang satu itu yang kurang kata tidak, terus yang satu lagi ternyata yang jawab pulau, yang jawab ya pulau itu diberi benar ya, kalau ada yang jawab pulau, yang tadi jumlah pulau, seperti itu. Oke, kita lanjut ke PH 2, tapi sebelum itu kita angelus dulu, doa angelus. Jadi minta tolong untuk salah satu pimpin doa seksi rohani. Apa seksi rohaninya ada? Belum dikasih Pak sesi rohani. Kok pada hilang kameranya, langsung takut ditunjuk kan? Ada yang apal bisa minta tolong? Novan aja Novan. Aku nggak hafal. Novan apal Novan? Iya Pak. Oke ya, kita tolong ya. Mari teman-teman dan Bapak Guru kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa, ya Allah, karena kabar malaikat kami
lalu dibawa Yesus Kristus perampok menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan perantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih Novan. Kita lanjut pembahasan PH 2 bab 1 sub D, E, dan F kelas 7. Ya sama untuk 7A, 7B, dan 7C juga ya. Baik, silahkan. Ada kata kuncinya di sini. Ini udah ada kata kuncinya nih. DKI Jakarta. DKI Jakarta, betul. Lanjut. Zaman es, wilayah Indonesia adalah daerah yang terdiri dari 2 daratan atau paparan besar, yakni Sunda dan Saul. Sunda dan Sahul. Lanjut. Status gunung berapi dari yang rendah ke yang tinggi. Normal. C. Normal, waspada, siaga, awas ya. Tuh. Nah, kalau udah waspada ke siaga biasanya udah ada dilakukan evakuasi penduduk radius sekitar 5 km ke bawah. Itu ya. Terus biasanya juga hewan-hewan yang seperti kera ataupun kucing hutan tuh biasanya udah turun ke bawah ya. Lanjut. Pulau di Indonesia yang aman dari adanya bencana gunung meletus. Pulau apa? Kalimantan. Kalimantan. Nah, betul, Pulau Kalimantan. Kalimantan ada gunung tapi bukan gunung berapi ya. Dan di sana prospek ya untuk dijadikan ibu kota negara Indonesia ya. Kira-kira daerah Kalimantan mana yang mau dijadikan ibu kota? Provinsi mana? Ibu kota Indonesia mau pindah loh ke Kalimantan. Timur. Kira-kira Kalimantan mana? Kaltim. Kaltim. Kurang tepat. Dikit lagi. Dekatnya Kaltim. Utara. Utara. Kalimantan Utara ya. Itu pengen pindah ke sana tuh. Udah ada progres pembangunannya tuh. Lanjut. Fauna endemik tipe Australis. Tipe timur, Indonesia Timur, yang mana kira-kira? Tapi Ya? Komodo. Bukan. Mana ya? tapi Ini Brian diem-diem aja nih biasanya kalau ada orang apa, ya gitu. Brian jawab dong. Yo, jawabannya yang mana berarti? Walabi, cendrawasih, dan kasuari. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini gampang. Agama mayoritas di Indonesia Islam. Islam. Lanjut. Dampak negatif persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata. Negatif. Dampak negatif. Terjadi kepadatan di kota besar. Ya, di kota besar terjadi kepadatan. Ya, overload, overpopulation namanya. Lanjut. Matoa, sagu, kayu putih lebih banyak tumbuh di wilayah Indonesia bagian timur. Ya. Next. Rumah adat Sasadu, ada tari lenso, pakaian adat Manteren Lamo, dari daerah mana? Maluku Utara. Betul. Next. Ini banyak yang salah, ini banyak yang terkecoh. Gunung berapi yang paling dekat lokasinya dengan Tangerang adalah Gunung Salak. Iya, Salah. betul sekali, Gunung Salak. Ada banyak yang jawab Krakatau, ya. Mungkin karena Gunung Krakatau ini identik banget dengan gunung berapi dan sering melakukan erupsi, ngeluarin asap, itu paling sering, ya kan? Tetapi kita jangan lupa kalau gunung-gunung di Pulau Jawa dan Indonesia itu kebanyakan adalah gunung berapi, meskipun dia tidak meletus. Seperti Gunung Salak, letaknya hanya 3 jam dari Tangerang, ya. Di sana masih ada kawah
kawah kawah belerangnya masih ada, itu bertanda kalau itu adalah gunung berapi. Ya, Gunung Salak paling dekat. Lanjut. Musim kemarau. Kisaran bulan apa sih musim kemarau? April sampai Oktober. Nah, April sampai Oktober. Lanjut. Nah, ini juga banyak yang keliru nih. Sensus penduduk terakhir dilaksanakan tahun berapa? 2010. 2010. Wah, 2010. Coba Bapak di-share nih PPT-nya ya. Nah, nih, kita cari informasi terkait penduduk. Nah, tuh, ya kan? Ini dinamika penduduk nih. BPS mencatat jumlah penduduk tahun 2020 Indonesia tahun 2020 mencapai 271. Ini yang terupdate. Terus, nih, penduduk Indonesia menurut pulau. Nanti ada soalnya juga. Hasil SP itu sensus penduduk 2020, ya kan? Ini komposisi umur dari 71 sampai 2020, ini sensus penduduk juga, ya kan? Ini pembagian generasi tuh. Nah, ini hasil sensus penduduk 2020. Berarti jawabannya adalah kok ketutup 2020 ya. Nah, itu dia. 2010 dapat dari mana? Buku ya? Buku paket atau dari mana tuh? Nah, itu ya. Jadi kurang tepat yang 2010. Lanjut. Paparan Sunda pada zaman es merupakan dataran yang luas. Pernah menggabungkan pulau apa saja? Kalimantan. Kalimantan, Jawa, Sumatera dengan Asia daratan. Ya, ini ya yang benar, Kalimantan, Jawa, Sumatera dan Asia daratan. Makanya flora faunanya bisa hampir mirip-mirip. Contoh di Sumatera itu ada harimau Sumatera, di Jawa juga ada harimau Jawa, ya itu hampir mirip kan. Orang utan di Sumatera ada, ya kan, di Kalimantan juga ada orang utan. Lanjut. Pulau yang populasinya paling padat. Nah, tadi ada tuh sekilas. Pulau mana? Pulau Jawa. Pulau Jawa, betul ya. Ini sudah sejak zaman penjajahan. Itu Pulau Jawa memang dijadikan pusat pemerintah kolonial dan juga dijadikan tempat pusat perkebunan, pusat ekonomi lah Pulau Jawa. Makanya sampai sekarang masih terus berlangsung kepadatannya. Lanjut, fauna tipe Asiatik. Asiatik berarti masuk Asia dan Indonesia bagian barat. Harimau orang hutan. Nih, lebih ke yang di sini ya. Ini tadi timur, ini tengah ya, Komodo, Anoa, Maleo. Nah, ini kira-kira mana? Ada yang pernah dengar nggak ini? Lempiau nggak pernah, Bekantan pernah, Bekaka nggak pernah. Ya. 3 ini jenis primata ya, Pak Edi tertarik nih kalau primata. Kelempiau itu primata dari Kalimantan, Bekantan juga. Sedangkan makaka ini dari Sulawesi sepertinya ya, karena ada di Indonesia Tengah. Tuh. Tapi jawaban yang ini Asiatik itu yang tadi yang ini. Nah, lanjut. Iklim musim di Indonesia dibagi menjadi 2 macam, yakni Musim kemarau dan musim hujan. Iya, marau dan hujan. Next. Hal yang dapat dilakukan pemerintah agar persebaran penduduk merata adalah di bawah ini nih. Hal yang bisa dilakukan supaya rata. Kecuali yang mana? Supaya rata, pemerintah melakukan hal-hal di bawah ini nih. Yang tidak tepat yang mana? Kecualinya yang mana? Meningkatkan sarana prasarana di daerah. Oke, kalau jawabannya ini, ketika sarana prasarana di daerah ditingkatkan, maka persebarannya lebih merata. Di daerah lebih maju, misalnya ada sekolah, ada yang namanya sarana rumah sakit, ya, lalu ada pelabuhan, ada yang namanya bandara, sehingga mudah masuk ekonominya. Itu termasuk cara pemerintah. Yang ditanya kecuali, yang bukan. Yang mana? Ini ketika membangun akses penghubung, ya,
akses penghubung. Gini, ada yang namanya daerah, misalnya kita sebut saja apa ya, Lebak, misalnya Lebak sama Tangerang ya. Lebak itu tadinya nggak ada jalan tol ya. Ketika Lebak ada jalan tol masuk antara Tangerang sama Lebak, otomatis orang-orang yang dari Lebak ini bisa bisa terbuka terhadap dunia luar, sehingga masuk yang namanya pengaruh ekonomi. Contohnya ya, perdagangan bisa masuk ke situ. Orang-orang yang punya uang mendirikan pabrik-pabrik di Lebak, karena di Lebak murah-murah, tanahnya murah, lalu pekerjanya juga bisa bisa terjangkau penggajiannya, sehingga perekonomian di Lebak ini juga meningkat, sehingga di daerah tersebut bisa maju dan lebih berkembang yang dari yang sebelumnya tertinggal, seperti itu. Ini juga cara yang dilakukan oleh pemerintah. Yang bukan, Membuka lapangan kerja di daerah. oke, kalau membuka lapangan kerja di daerah, ya jawabannya yang D ya. Kenapa? Karena kalau pemerintah membuka kesempatan urbanisasi itu kan perpindahan dari desa ke kota ya kan. Di desa pemerintah udah yuk kita ikut ke kota, yuk kita ikut ke kota. Siapa yang mau ke kota, daftar sini daftar. Kalau misal sudah dikirim ke kota. Daerah asalnya entah itu di Lebak, di Pandeglang atau dimanapun, pasti akan tertinggal. Kenapa? Karena orang-orangnya pada pindah ke kota semua, gitu ya. Jadi yang tidak tepat atau kecuali adalah yang D. Nah, jadi ini sepertinya sulit ya untuk menjawabnya. Jadi hati-hati dan dipahami soal. Oke, lanjut. Gunung berapi yang penampakan bentuknya lebih kerucut dan letusannya biasanya ke arah udara, ke atas. Kira-kira tipenya apa nih? Strato. Oke, betul. Lanjut. Dampak positif persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata. Terjaganya daerah terbuka hijau. Ya, di sini ada kata kuncinya daerah terbuka hijau, ya. Meskipun di kota itu sudah banyak gedung-gedung, sudah banyak lahan pertanian, sudah banyak lahan pemukiman, sudah banyak lahan industri ya, industri, pemukiman, sama gedung-gedung bangunan tinggi, tetapi ada daerah yang terjaga kehijauannya. Daerah yang terjaga kehijauannya adalah daerah-daerah pedalaman pedesaan. Karena banyak orang yang merantau ke kota dan meninggalkan tempatnya, sehingga tempat daerah asalnya itu ya udah itu aja. Pembangunan ada tetapi tidak pesat, ya kan? Ada pemukiman baru tetapi tidak secepat yang ada di kota besar. Jadi masih terjaga daerah terbuka hijaunya, seperti itu ya. Lanjut. Pulau di Indonesia yang punya kekayaan bahasa daerah paling banyak. Papua. Betul sekali. Lanjut. Penggunaan lahan merupakan pengaruh adanya interaksi ke ruangan. Informasi berikut, faktor yang mendukung adanya pengaruh interaksi ke ruangan dalam hal kecuali. Nah, jadi gini, penggunaan lahan itu bisa mempengaruhi hal-hal di bawah ini. Ya. Pengaruh penggunaan lahan itu bisa masuk ke yang ini. Kira-kira yang tidak sesuai yang mana? Yang kecuali yang mana? Yang mana kira-kira? D? Yang lain gimana? Sama? Oke, ya. Ketika ada perubahan penggunaan lahan, lahan kan waktu kita bahas diubah jadi apa? Pemukiman sama Pertanian. Penggunaan lahan kan itu dari pertanian, tanah kosong dijadikan pertanian ya kan. Nah, lahan pertanian atau tanah kosong itu diganti fungsinya untuk pemukiman sama satu lagi apa waktu itu? Lahan apa? Atau daerah apa? Industri ya kan. Nah,
Ketika diganti fungsinya atau diubah penggunaannya, ya, maka akan mempengaruhi ini, di bawah ini. Yang tidak sesuai adalah yang ini, ya kan? Coba kita lihat. Konversi lahan pertanian ini bisa menjadi lahan industri, masuk. Ketika dikonversi atau dirubah, lahan pertanian atau lahan kosong ini akan berkurang, sehingga lahan terbukanya juga akan berkurang. Ini masuk, sesuai, ya kan? Konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, ini juga masuk. Adanya perubahan di sini. Dan yang terakhir ini, ketika lahan pertanian diubah jadi pemukiman dan jadi industri, otomatis mata pencarian petani akan tergantikan. Jadi ini nggak sesuai. Mata pencarian petani semakin tak tergantikan, nggak mungkin ini, ya kan? Ketika sudah dijadikan daerah industri, petani-petani ya semakin lama semakin berkurang. Ya, bahkan anak keturunan petani yang bapak ibunya petani, anaknya di kemudian hari kemungkinan besar tidak akan meneruskan sebagai petani. Ya, kemungkinan menjadi pekerja-pekerja di pabrik ataupun di daerah industri itu. Ya, seperti itu. Yang kecuali yang ini. Lanjut. Perpindahan penduduk dari daerah ke kota dan adanya perkawinan campur. Ini merupakan faktor yang mendukung adanya pengaruh interaksi keruangan dalam hal yang sesuai yang mana kira-kira? Dijawab dulu yuk, baru singing. Terjadinya perubahan komposisi penduduk. Betul sekali. Ya, ketika ada perpindahan, otomatis akan berbaur itu orang-orang yang dari beda daerah. Ketika berbaur kan bukan cuma ngobrol, bukan cuma ya minum kopi bareng, ya kan, tetapi ada yang melanjutkan ke hubungan-hubungan seperti hubungan pernikahan, ya kan, seperti itu. Jadi perubahan komposisi penduduk. Kalian generasi yang lahir sekitar tahun 2009, betul ya? Maka kalian masuk ke dalam golongan generasi apa? Z. Generasi Z. Ya, generasi Z. Ini generasi post Gen Z, ini generasi 2020 ke sini. Ya. Generasi milenial, ini generasinya Pak Yudi nih, dari tahun 1980-90. Generasi baby boomer ini yang sudah tua ya. Sudah tahun 40-50-an itu baby boomer. Itu aku baby. Siapa yang mau jadi generasi baby boomer? Nggak ada kan? Meskipun namanya baby ya, tapi di sini udah usianya udah senja sekali, udah tua. Tuh. Karena di sini ada boomernya, boom. Perang, pada zaman perang itu. Lanjut, muson barat, musim hujan. Kisaran bulan apa? Oktober sampai April. Oktober sampai April, betul. Ya, lanjut nih. Rotan, nangka, meranti lebih banyak tumbuh di wilayah Indonesia bagian Barat. barat. Oke, coba kita kirim. Sepertinya kalau soal yang PH2 tidak ada yang perlu dianulir ya, karena semuanya sudah sesuai. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? PH1 dan PH2, perbaikannya hari Senin ya, itu untuk dua-duanya. Terus play di absen dulu sebelum kita tutup.